Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sampaikan salam untuk saudara-saudara saya yang ada di Papua, yang ada di Jakarta, yang ada di Batam, yang ada di Rembang, yang ada di Kudus, yang ada di Sukoharjo, dan juga saudara-saudara yang ada di sini maupun yang di rumah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia untuk kembali kita bisa beribadah, menikmati berkat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saat ini kita akan naikkan pujian kita oleh kuasa dalam. Satu masuk ke hadirat-Mu. Kita akan bawa hati kita untuk naikkan pujian ke hadapan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu masuk ke hadirat-Mu. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan pujian kita. Satu masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, pujian ku naikkan, sembah ku bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Kita akan pujian kita dan sekali lagi. Satu masuk ke hadirat. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi gurutnya, oleh kuasa darah-Mu. Kepada sidang buka dalam doa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali datang kepada Engkau lewat ibadah Sabat pada kesempatan ini. Oleh sebab itu, baik kami yang ada di sini maupun sidang jemaat masing-masing yang ada di rumah, mohon kemurahan daripada Tuhan. Engkau berkenan menjamah kami semuanya, baik tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Sebab saat ini kami bersama-sama mau masuk ibadah yang kudus di dalam Engkau. Oleh sebab itu mohon kemurahan Tuhan, Engkau yang berpribadi sebagai imam besar, beri Tuhan kesempatan pada kami menerima jamahan tangan Tuhan yang kudus, sehingga kami boleh mengalami penyucian baik tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka saat ini kami benar-benar menyerahkan rangkaian ibadah Engkau, dimulai dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus turun kepada kami semuanya, sehingga kami boleh mengalami kuasa dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita boleh melingkupi kami, baik kami yang di sini maupun saudara kami yang di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan mulai ibadah, tentunya kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa setan, kuasa-kuasa di udara mau mengganggu jalannya ibadah ini. Baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami, sidang jemaatmu yang ada di rumah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ada kuasa yang besar dari Engkau untuk mengusir semuanya itu. Oleh sebab saat ini kuasa-kuasa dan roh jahat yang ada di dalam hati kami, jiwa kami, dan ruangan ibadah rumah kami masing-masing, saat ini juga kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus mengusir semuanya, darah Yesus menyucikan kami semuanya, ruangan hati, ruangan rumah kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Maka Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai ibadah bersama-sama di dalam Engkau. Tuhan memakai kami semuanya supaya kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai, membimbing kami semuanya dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bolehkan ibadah kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat damai sejahtera sampai bagian kita semuanya seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan hati kita bersuka cita, kita bisa menikmati ibadah kita hari ini, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh melalui ibadah pengorbanan kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan juga penghiburan dari Roh Kudus. Kita percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Kita akan pujian kita dengan sukacita. Kita naikkan dari hati kita yang paling dalam pujian kita. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan masmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Kita akan naikkan pujian kita dengan sukacita yang Tuhan berikan kita pada saat ini. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdiri saudara menaikkan pujian kita. Saudaraku, kita percaya dengan sungguh-sungguh Tuhanlah yang memberikan kekuatan
hikmat bagi kita, dan Dia memberikan penghiburan bagi kita. Dan saat ini Dia terus melihat keadaan kita, dan kesempatan ini baik bagi kita untuk kita semakin percaya kepada Dia. Kita manfaatkan sebaik-baiknya segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk menjadi kekuatan kita di saat ini. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi firman pengembaraan, penghiburan dan kekuatan kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Amin. Lingkupiku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasa, dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa, naungiku dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai, kita akan sama-sama bagi diri Lora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, waktu selanjutnya seserahkan kepada Siapa akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
badai saat ini sedang menerpa dunia ini, di mana virus corona ciptaan iblis itu benar-benar bekerja di dunia ini, sehingga tanpa kami sadari juga, kuasa iblis ini mau menerpa, mau membunuh setiap manusia. Bahkan gereja Tuhan pun tidak terlepas dari kuasa itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami yang berada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, pada hari Sabat ini benar-benar kami menyerahkan sisa hidup kami. Kami percaya di saat kami bersekutu dengan Engkau, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami. Sebab kuasa Roh Kudus, kuasa darah-Mu telah membungkus kami semuanya, Tuhan. Tidak hanya pada saat ibadah, pada saat yang lain pun Tuhan akan tetap memelihara kami. Kalau kami sudah menyatukan diri kami pada Engkau, lebih hari, lebih mendekat, lebih hari, lebih mengasihi Engkau, sehingga kami sangat suka untuk bersekutu di dalam pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan mengambil bagian yang terbaik. Sebab Engkau Imam besar yang agung akan segera berfirman kepada kami, yang akan memberi kekuatan pada kami, bahkan dengan damai sejahtera kepada kami semuanya, baik kami yang tempat ini maupun domba-domba-Mu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih saat kami menyerahkan firman kepada Engkau. Nyatakan kuasa firman-Mu, berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kuasa urapan Roh Kudus. Terima kasih, dalam urapan-Mu mulut lidah hamba-Mu akan mulai berbicara. Oleh sebab kami serahkan pada Engkau, Tuhan, kuduskan kembali mulut lidah hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu yang segera mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, mempelai laki-laki surga, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya sampaikan salam damai sejahtera buat saudara-saudara yang ada di tempat ini, juga saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Semarang maupun yang berada di luar Semarang, baik yang ada di Papua, yang ada di Bali, juga ada yang di Kudus, di Jakarta, di Batam, dan sebagainya. Kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai, melingkupi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagaimana perjalanan bangsa Israel, ya, setelah melalui Laut Teberau, kemudian tiba di Mara, di mana airnya sangat pahit, dan kemudian sampai di Elim, saudaraku, di mana di Elim terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma yang buahnya sangat banyak, sehingga bangsa Israel bisa menikmati buah kurma itu, dan mereka berkemah di pinggir air 12 mata air itu, sehingga mereka bisa beristirahat dengan damai sejahtera dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita renungkan bersama bahwa pada saat itu bangsa Israel benar-benar menikmati suasana yang indah,
dengan pemeliharaan Tuhan di Elim tersebut. Namun kita mengetahui bahwa bangsa Israel tidak boleh berhenti sampai di situ, karena tujuan bangsa Israel adalah ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu, Musa kembali menyerukan supaya bangsa Israel berjalan lagi, dan tujuan yang sudah ditetapkan akan menuju ke Gunung Sinai, atau Gunung Horeb, di mana Musa akan mendapatkan 10 hukum Taurat, saudaraku. Dan pada saat start atau mulai, mereka harus berjalan melalui padang gurun yang bernama padang gurun Sin. Pada saat mereka kembali berjalan di padang gurun Sin, kembali mulutnya mengomel, mereka bersungut-sungut luar biasa. Kita tahu bangsa Israel saat sebelum perjalanan mereka di Mesir, walaupun jadi budak, mereka merasa nyaman. Tapi begitu dihadapkan pada padang gurun, bangsa Israel mengomel. Dan di sini juga pada saat dihadapkan pada gurun Sin, mereka mengomel lagi, bersungut-sungut dan sebagainya. Dan itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 16. Kita bisa membaca dari ayat 1 sampai berikutnya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Di situ dinyatakan ada 3 kejadian, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18, yaitu di ayat 1 sampai 3. Setelah bangsa Israel meninggalkan Elim dan kembali berjalan di padang gurun, mereka kembali bersungut-sungut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di ayat yang keempat sampai ayat yang 7. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menurunkan hujan roti bagi mereka. 4 sampai 7. Tuhan berfirman, Tuhan akan menurunkan hujan roti bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah ayat yang ke-10 sampai ayat 14, bahkan sampai ayat yang ke-18. Tuhan menghentikan sungut-sungut bangsa Israel dengan mengirim burung puyuh pada sore hari dan mana pada pagi hari. Jadi yang ketiga adalah di ayat 10 sampai 14, bahkan sampai 18. Tuhan menghentikan sungut-sungut bangsa Israel. Pada saat senja Tuhan mengirim burung puyuh, dan kalau pagi Tuhan mengirim mana. Kita akan belajar bersama, saudaraku, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing. Mari kita bawa hati dan jiwa kita. Kita akan bersama-sama fokus pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan ini sangat memberkati kita semuanya kalau kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita akan membaca yang pertama, yaitu Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Mari. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Terus di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi yang pertama kali setelah berjalan di Elim, yang tadi jadi di Elim, mereka bisa menikmati sesuatu yang indah sekali, yang nikmat sekali.
bisa istirahat dengan kekenyangan mereka, dihadapkan kembali berjalan di padang gurun sehingga mereka bersungut-sungut. Ya, sementara padang gurun Sin artinya adalah bersemak-semak atau bertanah liat. Ya, bersemak-semak atau ada menerangkan sesuatu hal yang sulit, ya, sulit untuk dilalui, sulit untuk dikerjakan, seperti itu. Di gurun Sin, sehingga mereka bersungut-sungut kembali. Namun jika kita kembali pada firman Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki mereka untuk melewati gurun Sin, tentu Tuhan mempunyai rencana yang besar sekali untuk bangsa Mesir, ya, bangsa Israel maksud saya, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa? Ya, mereka sangat tidak suka pada padang gurun. Ya, mengapa? Ya, kita tahu bahwa di padang gurun, ya, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, kemudian tidak ada yang dilihat selain pasir dan pasir, mungkin semak belukar dan sebagainya. Jadi mereka tidak bisa menikmati. Oleh sebab itu, mereka selalu mengomel, menggerutu, ingat kepada Mesir. Walaupun di sana jadi budak, masih ada pemandangan yang bisa mereka lihat dan sebagainya. Dan hal itu menuju kepada kita sebagai Israel yang rohani. Tuhan menghendaki kita juga harus berjalan di padang pasir, ya. Kita semuanya padang pasir. Kita juga menikmati panas, kita menikmati dingin dan sebagainya, ya. Dan kita juga menikmati bahwa kita semakin jauh dari pemandangan dunia yang sangat elok itu. Kita dijauhkan, ya. Tapi pandangan kita diarahkan kepada Tuhan, ya, di tiap waktu. Tidak seperti orang dunia yang begitu bebas, bisa menikmati segala pemandangan dunia ini. Untuk itu, Tuhan juga bertanggung jawab penuh atas keadaan bangsa Israel saat itu. Ya, kalau mereka siang panas, Tuhan menudungi dengan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Ya. Kalau malam dingin sekali, Tuhan membuat tiang api supaya badan mereka hangat semuanya. Ini tujuan Tuhan, supaya bangsa Israel itu saat itu tidak mengalami suatu sungut-sungut. Tetapi walaupun demikian, sungut-sungut itu tetap terjadi pada bangsa Israel. Demikian saudara saya sebagai Israel rohani, pada saat kita mengalami panas dan kedingin secara rohani, kita tidak diberikan kebebasan untuk menikmati dunia ini. Nah, rasanya mungkin kita begitu terbelenggu, walaupun Tuhan memberikan satu penghiburan, kita tidak jadi panas. Tuhan memberikan satu penghiburan, kita tidak kedinginan. Tetap saja manusia daging itu intinya tidak suka kalau dibelenggu seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, kalau bangsa Israel berjalan di padang pasir begitu lama, ya, maka hal itu dinubuatkan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis, harus di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ya, saat itu apa yang disodorkan oleh iblis? Iblis menyodorkan, ini loh dunia dengan kenikmatannya, dunia dengan kemegahannya. Tuhan tolak dengan mentah. Karena apa? Karena dia adalah sebagai teladan dan contoh dari seluruh bangsa Israel, baik Israel jasmani maupun Israel rohani. Dia contoh teladan yang sempurna. Dia harus menang dari padang gurun itu. Ya, kita baca Matius pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua terlebih dahulu, ya. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua terlebih dahulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Padang gurun, sama ini dengan bangsa Israel. Di padang gurun untuk dicobai iblis. Terus, Dan setelah berpuasa 40
40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Harus Yesus. 40 hari 40 malam di padang gurun. Tuhan Yesus. Ayat 8 sampai 10. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, keindahannya, kenikmatannya dan sebagainya. Terus dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu ya, jika engkau sujud menyembah aku. terus Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, dunia ini selalu memberikan suatu hal yang indah bagi Israel, terutama Israel rohani, saudara-saudara. Selalu menyodorkan. Ya, karena apa? Karena bangsa Israel dulu kalah dengan saudara Mesir, sehingga pikirannya terbelenggu di Mesir. Tetapi kita semuanya, ya, yang sudah menerima kuasa dari Tuhan, di mana Tuhan sudah mengalahkan iblis dengan kuasa dunia itu, seharusnya kita bisa mengalahkan segala sesuatu yang oleh dunia begitu luar biasa nikmatnya dan indahnya itu. Kita bisa mengalahkan sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan. Sekarang kalau kita perhatikan lebih jauh, ya, kenapa Tuhan harus melewatkan bangsa Israel ke padang gurun? Bukankah jalan lain ada? Bukankah Tuhan lebih berkuasa, bisa mengalahkan segalanya? Harus diputar-putar di padang gurun. Kenapa? Keluaran 16 ayat 4 dikatakan Tuhan menguji mereka. Dikatakan Tuhan mencoba mereka. Coba Keluaran 16 ayat yang keempat, ya, kita perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Terus Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Terus Supaya mereka kucoba. Terus Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? amin. Puji nama Tuhan. Pada saat hukum pertama dinyatakan Tuhan itu di mana? Di kota yang namanya Mara. Apakah yang Tuhan sudah tetapkan itu dilakukan bangsa Israel atau tidak? Ya, ternyata bangsa Israel tidak mampu untuk melakukan. Dan kita tahu secara rohani bahwa hukum yang sudah dibuat Tuhan itu adalah hukum pengampunan dosa. Juga itu dinyatakan pada Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, yang membawa kita keluar dari kegelapan dunia ini karena terjadinya hukum pengampunan dosa. Dan hukum pengampunan dosa itu benar-benar bisa dipelihara baik atau tidak oleh saudara dan kita semuanya. Apakah pengampunan dosa itu benar-benar kita pelihara dengan baik? Dan itulah kalau kita mengatakan kita memelihara dengan baik-baik akan hukum itu, Tuhan uji melalui dua hal. Yang pertama adalah panas itu sendiri, yang kedua adalah dingin. Dan kalau semua sudah tertulis dalam kitab Keluaran dan Tuhan Yesus sendiri sudah dinyatakan sampai mati di atas kayu salib, itu ditujukan kepada kita semuanya. Maksudnya panas dan dingin itu juga dibuatkan kepada kita pada akhir zaman ini. Apa bentuknya panas dan dingin? Mari kita baca dulu. Ujian Tuhan yang pertama adalah kita dihadapkan pada panasnya padang gurun, ya, panasnya padang gurun. Kita tahu panas, ya, itu berasal dari api. Matahari yang di sana itu penuh dengan api, ya, dan api sampai di bumi. Ternyata api itu tetap membuat bumi jadi panas. Berarti api di sana sangat besar sekali. Demikian saudara dan saya sebagai Israel rohani, kita juga dihadapkan pada api, yaitu panas. Panasnya seperti apa? Ya, Yeremia pasal 23 ayat 29. Firman Allah itu bagaikan
api. Ya, tapi kita tidak akan membaca di situ. Ya, kita akan mengarang api itu bentuknya seperti apa. Ya, yang membuat kita jadi kepanasan. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan suatu tudungan yang luar biasa atau suatu perlindungan yang luar biasa. Sebab walaupun firman itu panas, tetapi sebenarnya firman itu justru melindungi kita. Kita bicara kepada seorang Rasul Paulus ya, yang bicara kepada jemaat Ibrani bagaimana panasnya firman Tuhan. Tetapi justru firman Tuhan itu walaupun tampaknya panas, sebenarnya bagaikan tiang awan yang menutupi kita semuanya. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya. Ini panasnya firman Tuhan, ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya, terus. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Terus. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Apa yang mendidik kita? Itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu, ya, itu memang luar biasa. Oleh sebab Rasul Paulus mengatakan jangan anggap enteng firman Tuhan itu. Ya, sebab firman Tuhan kalau dianggap enteng, justru akan menghajar kita. Tetapi kalau firman Tuhan dikerjakan, membuat kita bertumbuh. Luar biasa. Ya, ayat yang ke-6 terus. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Terus. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar Di oleh mana terdapat ayahnya? anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. amin. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bagaikan api yang panas yang selalu menghajar pada kita kalau kita tidak tunduk pada firman itu sendiri. Tapi tujuannya baik, ya, supaya Tuhan justru mengasihi kita. Jadi tujuannya baik. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita pada saat kita berbuat salah, ya, kita dianggap sebagai anak haram. Tetapi kalau kita dihajar oleh karena kita tidak dengar-dengaran pada firman, ya, itu justru kasih kemurahan Tuhan. Ya, sebab disitulah Tuhan menyelamatkan kita semuanya. Tapi pada saat dihajar, panas rasanya. Pada saat firman Allah itu berbicara dengan tegas, panas telinga kita, panas hati kita, panas jiwa kita. Tapi Tuhan menyediakan tiang awan bagi kita supaya kita kembali dingin. Itulah suatu ketetapan di balik panasnya firman Tuhan. Kita mendapatkan suatu hal yang indah bagi kita yang disediakan oleh Tuhan. Ya, jadi ajaran itu firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi baik. Itu panas. Sekarang dingin. Ya, dingin. Ya. Anak Tuhan yang kedua harus dihadapkan pada dunia yang dingin, dunia yang menakutkan, dunia yang menyusahkan, sehingga banyak anak Tuhan mengalami dingin rohani. Ya, kita baca Matius 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Terus. dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman. Di Injil yang lain ada balas sampar. Ya, di Injil Lukas ada balas sampar. Selain ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi, juga ada balas sampar.
atau penyakit atau wabah. Terus pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. ya, dan sebelum Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, terus maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. terus Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. ya, puji Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan semuanya harus kucoba, bangsa Israel kucoba, kuuji. Ya. Pada saat ujian, kita semuanya sebagai Israel rohani, ya, kita diberikan firman Allah yang keras, firman Allah yang menegur, firman Allah yang menyakitkan, firman Allah yang betul-betul menerobos hati kita. Ya, itu ujiannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semakin kuat dengan panasnya gurun, dan kita selalu berpegang pada firman Allah walaupun panas. Justru itu melatih kita untuk menghadapi dinginnya dunia ini. So dinginnya dunia ini inilah cobaan dunia yang luar biasa yang sekarang sedang bekerja dengan luar biasa, yaitu dimulai dari awal penderitaan pada zaman akhir. Salah satunya adalah wabah, penyakit, dan salah satunya adalah corona yang sedang terjadi. Jadi kalau kita ya sudah terima panasnya firman Allah, ya hajaran firman Allah, kita bisa terlepas dari dinginnya dunia ini. Ya, karena dinginnya dunia ini ya itu sangat menakutkan, sangat meresahkan, bahkan seluruh dunia sekarang takut. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita ada modal yang besar, itulah panasnya firman Allah. Sebab dengan firman Allah yang panas ini, kita bisa melepaskan diri dengan dinginnya dunia ini yang menakutkan sekali pada akhir zaman ini. Haleluya. Pada sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tadi mengatakan, biar bangsa Israel kucoba, dia harus kepada gurun, harus panas, dingin. Tuhan mau bangsa Israel itu berpegang kembali pada ketetapan firman-Nya. Demikian saudara saya, kita juga mau berpegang kepada firman-Nya supaya untuk menghadapi masa yang dingin sekali pada akhir zaman ini yang sangat menakutkan di seluruh dunia, kita tetap terpelihara oleh firman Allah itu, bagaikan dinaungi dengan awan-awannya Tuhan. Luar biasa, ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pada saat kita dengarkan firman Allah seperti ini, kita belajar dengarkan baik-baik, karena di balik firman yang keras itu, Tuhan menyediakan tudung awan yang luar biasa, sehingga kita dilepaskan dari kuasa itu. Kita ingat pada saat bangsa Israel dikejar oleh Mesir, orang Mesir, pada malam buta sampai pada pagi hari, siapa yang menaungi bangsa Israel sehingga bangsa Israel terlepas dari Mesir yang sudah dekat itu? Bukankah awan itu sendiri yang menaungi? Lalu ini berikan satu pengertian yang kuat kepada kita semuanya. Semakin kita berpegang pada firman Allah, ya, awannya Tuhan akan melindungi kita, dan mereka tidak bisa melihat kita karena awan itu begitu pekat, sehingga mereka tidak bisa melihat kita, sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena firman Tuhan. Ya, jadi kita belajar untuk menghargai firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka selanjutnya yang kedua, setelah bangsa Israel bersungut-sungut, ya, kemudian Tuhan, ya, merencanakan memang untuk mengirim mana yang dari surga, itu mengganti kebiasaan orang Israel makan roti buatan dunia ini, roti buatan Mesir dan sebagainya. Tuhan mau mengganti makanan yang baru. Mengapa harus mengganti makanan yang baru? Sebab Tuhan juga mau
bangsa Israel ini juga menjadi baru di hadapan Tuhan. Bukan bangsa Israel yang lama, yang selalu mengagung-agungkan Mesir. Tetapi Tuhan mau bangsa Israel yang mengagung-agungkan Tuhan, yang menciptakan roti bagi mereka semuanya. Coba kita kembali, kita Keluaran pasal yang ke-16 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, terus sesungguhnya aku akan menurunkan dari sesungguhnya aku akan turunkan dari langit hujan roti bagimu. Terus maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Terus Supaya mereka kucoba. mereka ku uji. Terus Apakah mereka hidup menurut hukumku atau apakah dengan itu mereka akan beralih ya untuk melakukan hukumnya Tuhan, atau tetap melakukan kebiasaan di Mesir seperti itu? Terus Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, Terus? maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Terus Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. amin. Terima kasih, saudaraku. Jadi intinya Tuhan mau, dengan firman-Nya Tuhan mau menurunkan hujan roti, ya, hujan mana. Karena Tuhan tidak mau bangsa Israel selalu, ya, pikirannya selalu ke Mesir dengan makanan-makanan yang enak di Mesir, roti bikinan Mesir dan sebagainya. Jika pada saat mereka berjalan, pikirannya ya selalu ke Mesir, karena dia dihadapi panas dingin di padang gurun, ya, makanannya seadanya. Makanya oleh karena Tuhan ingin mengubah cara hidup daripada bangsa Israel, maka Dia mau menurunkan hujan mana supaya bangsa Israel itu pikirannya berubah. Jangan selalu berpikiran kepada Mesir, tetapi berpikiran kepada Tuhan. Apalagi saat itu, kalau kita renungkan bersama, mereka sudah tidak punya apa-apa, ya, bekal makanan, ya, selain menggantungkan kepada Musa dan Tuhan sebagai sumbernya. Jadi dengan keadaan seperti itu, Tuhan mau, ya, membelokkan arah pikiran orang Israel supaya mengarahkan kepada Tuhan dan ketetapan firman-Nya. Apakah dengan hujan mana dan sebagainya mereka berubah pikirannya? Ya, mereka masih banyak yang bersungut-sungut. Kita lihat, ya, mana yang dari surga menuju pada pribadi Tuhan Yesus. Sekarang kita perhatikan, pada saat Tuhan mengatakan, akulah roti yang hidup, akulah roti yang dari surga, akulah mana yang dari surga. Bagaimana ya orang Yahudi menanggapinya? Ya. Apakah sama dengan bangsa Israel dulu atau tidak? Kita lihat, ya, Yohanes pasal 6 ayat 35 dulu, ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 dulu, ya. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya, terus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Terus. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Terus ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Itu bangsa Yahudi. Tuhan sudah mengatakan begitu, tetap mereka tidak percaya. Coba kita langsung ayat yang ke-41, ya, 41, ya. 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena Terus, ia telah karena mengatakan, Yesus telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. ya, terus berdua. Kata mereka, bukankah ia ini Yusuf? Bukankah ini Yesus anak Yusuf? Yang ibu bapaknya kita kenal.
bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Ya, terus ketiga. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Terima kasih. Sama keadaannya. Jadi walaupun Tuhan menyatakan hal luar biasa, menyediakan roti yang dari surga, supaya bangsa Israel itu ya pikirannya berubah untuk berharap saja kepada Tuhan, untuk selalu berharap pada roti yang dari surga. Kenyataannya tidak. Ya, demikian dibuat kepada Tuhan Yesus. Demikian Tuhan mengatakan, akulah mana dari surga. Bangsa Yahudi juga menolak. Siapa kamu? Mengatakan begitu. Ya, sama saudara. Jawabannya sama. Ya. Hal ini berikan satu pengertian kepada kita semuanya bahwa bangsa Israel itu sulit untuk berubah, untuk beralih pikirannya dari Mesir, karena ada sesuatu yang indah di dunia Mesir sana, dan itu juga ditujukan kepada saudara dan saya. Sering kita sudah mendapatkan banyak firman Tuhan bagaikan mana dari surga, tapi kita lebih cinta kepada dunia ini. Ya, itu kita. Sehingga Tuhan sedih melihat keadaan seperti itu. Mengapa saudaraku? Kalau kita renungkan bersama-sama bahwa firman Allah atau mana itu adalah firman Allah, dan Tuhan mengatakan firman Allah itu bagaikan roti. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang tiap-tiap hari harus makan roti, dan kita tidak makan roti, maka kita akan mati. Demikianlah secara rohani. Roti adalah firman Allah. Kalau kita anak Tuhan tidak membutuhkan firman Allah, maka kita juga akan mati rohani. Sama. Ini Tuhan membuka image daripada bangsa Israel supaya mereka berubah cara berpikirnya. Jangan berpikiran kepada Mesir terus. Dan kita juga seperti itu. Tuhan mau pikiran kita bukan ke arah ke dunia terus, perkara dunia dari pagi sampai malam, bagai berhari-hari dunia terus. Tuhan mau image kita berubah supaya butuh firman Tuhan. Karena kalau mereka tidak suka pada firman Tuhan, mereka pasti mati. Itu Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa. Namun banyak dan masih banyak anak-anak Tuhan, walaupun sudah bergereja lama, tidak suka kalau mana itu diberitakan, tidak suka kalau firman Allah itu dinyatakan. Katanya panas. Justru panas itu membuat kita kuat. Itu maunya Tuhan. Ya, jadi kita diberikan pengajaran oleh Tuhan. Ya, untuk bagaimana kalau Tuhan mengatakan, aku akan membuat roti yang dari surga. Tuhan mau bangsa Israel itu tanya, kapan Tuhan menurunkan? Kapan Tuhan menurunkan? Itu maunya Tuhan. Tapi dalam kenyataan bangsa Israel tidak seperti itu. Acuh, terserah mau Tuhan dikasih makan atau tidak, kami menurut, karena kita sudah dikeluarkan dari Mesir. Cuma begitu. Jadi hal itu juga ditujukan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ya, terserah mau khotbah apa, khotbah A, B, C, terserah. Yang penting pendirianku tetap mengasihi dunia. Ini loh yang Tuhan tidak mau. Mengapa? Kalau mereka tidak makan akan mati. Padahal kebanyakan orang Kristen ya ingin tumbuh sampai berbuah-buah. Bagaimana bisa tumbuh kalau makan saja tidak mau? Kita bisa renungkan. Ya, bagaimana kita bisa hidup, bisa tumbuh dan bisa berbuah-buah kalau kita tidak mau makan? Dari mana? Makan firman. Hal ini berikan kepada kita suatu pengertian. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sangat kita butuhkan adalah firman Allah. Karena ini yang membuat kita hidup, tumbuh, dan berbuah-buah. Ya, bangsa Israel memang luar biasa kerasnya. Tapi walaupun demikian,
bangsa Israel itu kepengen ngerti roti yang dari surga itu bentuknya kayak apa sih? Kalau sehari-hari yang dilihat bentuknya roti yang dari Mesir itu loh, yang dimakan mereka, ya sampai akhirnya Tuhan izinkan persediaan mereka habis. Ya. Kemudian penasaran bentuknya seperti apa? Kok Tuhan berjanji akan menurunkan dari langit, bentuknya seperti apa? Coba kita baca ya. Kita lihat Keluaran pasal 16 ayat 31 sampai ayat 32. Ya. Keluaran 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Ya, mari. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Ya, umat Israel menyebut ya roti yang dari surga itu mana. Terus Warnanya putih warnanya seperti putih ketumbar, seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasanya seperti rasa kue madu. Terus yang kedua, Musa berkata, Ya. beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, terus supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, terus ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. terima kasih. Ya, di situ dinyatakan ya bahwa roti mana itu penuh untuk disimpan turun temurun. Artinya Tuhan mengarahkan mana itu adalah mana yang kekal, dan mana yang kekal adalah firman Allah. Ya, di situ disebutkan bentuknya kecil seperti ketumbar. Ya, ketumbar itu ringan sekali, tidak berat. Ya. Artinya apa? Firman Tuhan itu kalau kita kerjakan itu ringan, tidak berat. Ya. Cuman kita kadang-kadang sudah berpikir, firman terus. Ya, sehingga anak Tuhan tidak suka pada firman dan firman. Ya, karena menganggap firman itu berat. Tapi lihat, bentuknya kecil terus berarti bisa dibawa kemana-mana. Firman Allah itu ringan, tidak memberatkan kita. Cuma perasaan kita saja seolah firman itu berat. Sebenarnya firman itu tidak berat. Kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian warnanya putih seperti embun. Putih seperti embun, bersih dan segar. Firman Allah itu menyegarkan. Sudah ringan, menyegarkan jiwa kita. Ya. Kemudian rasanya seperti kue madu. Madu itu manis dan menyehatkan. Firman Allah itu manis untuk jiwa kita dan menyehatkan kita semuanya. Itu firman Tuhan. Itu mana? Sudah ringan, tidak berat, ya segar menyegarkan jiwa kita, manis sekali seperti madu yang menyehatkan kita semuanya. Kelemahannya firman di mana? Ya, kelemahannya di mana? Ini firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan mengatakan firman itu berat. Tapi firman Allah seperti mana? Ternyata tidak kok. Firman itu ringan, tidak berat kalau kita kerjakan. Kalau kita tidak mau mengerjakan, seolah firman itu berat. Tapi kalau kita kerjakan, firman itu ringan. Bahkan membersihkan dan menyegarkan jiwa kita. Nah, tidak sampai di situ, manis dan menyehatkan kita semuanya. Menyehatkan jiwa kita, menyehatkan pribadi kita, menyehatkan rumah tangga kita. Kurang apa firman Tuhan? Tapi bangsa Israel itu acuh terhadap mana. Tapi akhirnya butuh karena tidak ada yang dimakan lagi. Kecuali kalau pagi makan mana ini. Hal ini memberikan satu pengajaran yang kuat kepada saudara dan saya. Ya, yang sering mengatakan firman itu berat. Tapi pada saat ini terkatakan firman itu ringan. Firman itu menyegarkan. Firman itu menyehatkan. Kalau kita mau terima dengan sukacita. Ya, luar biasa. Ya, tapi anak Tuhan ini tidak suka di tempat yang bersih. Tadi kan seperti embunnya, bersih segar. Tapi banyak anak Tuhan tidak suka yang bersih dan segar.
Sukanya yang lembab-lembab dan kotor. Ya, kenapa? Kita juga tidak tahu kenapa banyak anak Tuhan seperti itu. Sampai Rasul Petrus pun berkata, kenapa banyak anak Tuhan itu seperti babi dan anjing? Suka di tempat-tempat basah tapi kotor, bukan yang bening seperti embun. Ini aneh. Jadi aneh sekali. Ya, coba kita bersama membaca ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-22 ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang Ini semula. kan sama dengan Bani Israel, sudah dilepaskan dari Mesir, dibawa dengan Paskah yang pertama korban binatang, dilepaskan dari laut Tebrau. Oh, luar biasa itu. Loh, kepikirannya kembali ke Mesir lagi, yang bisa dikatakan tempat yang gelap dan penuh dosa. Kok ke sana lagi? Nah, itu juga bisa terjadi pada saudara-saudara. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan sudah menyediakan firman bagi kita. Tapi kenapa pikirannya kembali ke sana lagi? Ini Rasul Petrus bicara seperti itu. Terus Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada berbalik mereka. lagi ada firman yang kudus memutuskan, bagikan mana yang ringan, yang segar, yang menyehatkan, tetapi justru ditolak, malah kembali ke hidup lama. Oleh sebab itu, ayat 22 dikatakan, Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. ya, Anjing kembali lagi ke muntahnya, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. aneh. Ini terjadi pada bangsa Israel. Sehingga Tuhan izinkan bangsa Israel selama 40 tahun keliling padang gurun, tidak sampai-sampai ke tanah Kanaan. Padahal kalau ditempuh hanya berdasarkan waktu yang tidak lama sudah sampai. Tapi Tuhan izinkan berkeliling. Kenapa? Karena pikirannya selalu ke dunia terus. Diberikan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan tanpa sadar, pikiran kita selalu dibawa ke hidup lama kita. Terus saja. Sehingga di depan ada mana yang luar biasa, yang ringan, yang menyegarkan, dan yang membuat kita sehat, kita kesampingkan. Karena pikiran kita, image kita ke belakang. Ini yang Tuhan mau sampaikan pada saudara dan saya pada kesempatan ini, pada saat ini, ya. Apalagi kalau kita mengingat keadaan ini, keadaan sekarang ini sangat cakatlah kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, ya puasa dingin itu bisa menimpa kita semuanya. Oleh sebab itu Tuhan bebaskan dengan tiang api firman Allah ini yang sanggup untuk melepaskan kita dari kuasa dunia yang menghimpit ini sekarang ini, sehingga tanpa kita sadari kita sulit untuk bergereja di saat-saat ini, tetapi kita cukup ibadah di rumah masing-masing. Hal ini tanpa sadar mengingatkan pada kita, seharusnya kalau keadaan sudah seperti ini, kita harus ingat bahwa yang kita butuhkan itu mana. Itulah firman Allah yang kita butuhkan, yang tidak berat, yang menyegarkan dan menyehatkan kita semuanya. Betul mengatakan sehat, kenyataannya bangsa Israel bagaimana selama 40 tahun mereka sehat-sehat saja, tidak sakit-sakitan. Ya, firman Allah juga membawa kita semakin sehat dan tidak sakit-sakitan. Itu firman Tuhan. Ya, sebab itu pertanyaan, seberapa besar kita menghargai firman Tuhan? Seberapa besar? Seberapa tinggi kita menghargai firman Tuhan? Seberapa butuh kita butuh firman Tuhan? Puji nama Tuhan.
Ya, jadi saat ini bicara yang kedua, Tuhan mau dengan firman-Nya, Tuhan mau meringankan beban kita. Dengan firman-Nya, Dia menyegarkan jiwa kita. Dan dengan firman-Nya, Tuhan mau kita hidup dalam kemanisan yang menyehatkan. Ini firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga, Tuhan selalu konsekuen dengan apa yang sudah dikatakan, yaitu Tuhan benar-benar mengirim burung puyuh pada senja hari dan mengirim mana pada pagi hari. Kalau tadi kita sudah bicara tentang mana yang ringan, yang menyegarkan dan menyehatkan sehingga hidup kita menjadi manis, maka kita sekarang bicara tentang burung puyuh. Ya, kita akan membaca kitab Keluaran pasal 16. Kita akan membaca ayat 10 sampai ke ayat 14 ya. Ayat 10 sampai 14, Keluaran 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ya. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Terus Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ya. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Terus Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ya, Allahmu. kemudian prakteknya 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Terima kasih. Saudara bisa melanjutkan sampai ayat yang ke-18. Kita perhatikan saudaraku, Tuhan selalu konsekuen dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan pasti digenapkan. Itu Tuhan. Ya. Pada saat Dia mengatakan itu, pada ayat yang 10 Tuhan menyatakan Dia menampakkan kemuliaannya di awan. Ya. Dia menyatakan kemuliaannya di awan. Kita tahu tadi bahwa awan itu selalu menaungi bangsa Israel. Artinya apa? Kalau Dia menampakkan kemuliaan di awan, menampakkan kemuliaan di awan, artinya Tuhan itu benar-benar akan buat kita itu damai sejahtera. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita, melindungi kita, memelihara kita. Itu Tuhan. Maka Dia menyatakan kemuliaan di awan. Ya, Tuhan selalu konsekuen. Ya, apa yang difirmankan itu pasti digenapkannya. Dia bukan pembohong seperti iblis yang suka berbohong, tapi Dia konsekuen dengan firman-Nya, dan firman itu yang diterima oleh bangsa Israel digenapkan oleh firman Tuhan. Pada saat Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa Aku akan menurunkan hujan mana dan burung kepada bangsa Israel, Dia tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi dibuktikan pada ayat yang ke-13 dan 14 tadi dikatakan, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Itulah mana. Pertama yang harus kita perhatikan, burung puyuh itu menudungi kemah. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, kamu adalah kemah Allah. Artinya apa? Burung puyuh itu pun akan menudungi kita. Ya, menudungi kita. Burung puyuh hidup kita. Kalau tadi dikatakan mana yang bentuknya kecil membuat kita itu betul-betul segar dan menyehatkan kita, sekarang ditambahi dengan burung puyuh menutupi hidup kita.
masing-masing. Pertanyaannya, mengapa harus burung puyuh? Kok bukan burung yang lain? Mungkin burung merpati, mungkin burung yang lain yang rasanya enak dan sebagainya. Tetapi yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah burung puyuh. Kenapa burung puyuh? Saya coba-coba bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, maksudnya apa? Kenapa burung puyuh Tuhan kirim? Kalau tadi Tuhan mengirim mana itu firman, memang menguatkan kami sekali. Tapi yang kedua kok burung puyuh? Apa kaitannya burung puyuh dengan kami secara rohani? Saya coba-coba lihat di internet, saudara. Saya coba-coba lihat di internet. Apa manfaat daripada daging burung puyuh? Ternyata yang luar biasa, yang sangat dominan sekali, yang pertama kali, bahwa daging burung puyuh itu sangat membantu dalam pemompaan darah di jantung. Semakin banyak orang makan daging puyuh, jantungnya semakin sehat. Ini saya baru tahu. Ya, selain yang lain adalah baik untuk tulang dan baik untuk kulit atau untuk kecantikan. Tapi kita bicara tentang dagingnya untuk memompa darah di jantung. Ya, itu kalau kita bicara arti rohaninya, yang berkuasa memompa darah di jantungnya anak-anak Tuhan adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia adalah sumber pemompa kita supaya anak Tuhan bisa hidup. Sirkulasi dalam tubuh rohani kita semakin lancar. Kenapa? Adanya daging burung puyuh bicara tentang korban Kristus. Ya. Jadi korban Kristus itu luar biasa, berkuasa untuk membuat tubuh rohani kita semakin lancar, semakin sehat. Luar biasa. Demikian pula tulang kita juga akan semakin kuat. Kekuatan kita semakin kuat. Dan kulit kita semakin halus, cantik. Kata ahli-ahli tentang burung puyuh itu. Jadi di sini kita tahu bahwa selain firman Tuhan, Tuhan juga menyediakan korbannya, bagikan daging puyuh untuk memompa hidup kita supaya kita hidup lebih sehat dan lebih kuat di dalam Tuhan dan lebih cantik di hadapan Tuhan. Ya, luar biasa. Pertanyaannya, seberapa jauh kita selalu merindukan korban Kristus? Firman Allah kadang itu kita abaikan, seperti bangsa Israel yang dulunya mengabaikan mana, walaupun akhirnya mereka harus makan mana itu, kalau tidak mereka mati. Dan pada saat mereka pengen makan daging, Tuhan kirimkan daging puyuh, bukan daging yang lain. Karena daging puyuh ini bicara tentang penyelamat kita di atas kayu salib, ya, yang melancarkan kehidupan kita. Dan wujudnya sekarang adalah perjamuan kudus. Jadi yang harus merupakan satu kerinduan yang kuat bagi kita ada dua. Satu mana? Itulah firman Tuhan. Yang kedua daging puyuh. Itulah korban Kristus. Ya, itu dua hal itu. Kita butuhkan, kita perlukan. Ya, kalau boleh saya simpulkan, mengapa kita butuh dua hal itu? Mengapa bangsa Israel harus makan mana dan makan daging puyuh? Ada 6 yang saya catat. Yang pertama, firman Tuhan membuat hidup kita tidak berat. Firman Tuhan membuat hidup kita tidak berat, melainkan makin hari makin ringan beban kita.
Jadi kalau Tuhan meringankan berat firman-Nya, kenapa masih banyak anak Tuhan tidak suka pada firman Allah? Aneh. Kemudian kedua, firman Tuhan membuat hidup kita hari demi hari semakin segar, membuat kita damai. Ya, dengan firman Allah tanpa sadar kita semakin segar, tidak mudah loyo, tidak mudah lemes, tapi semakin segar. Yang ketiga, firman Tuhan membuat kita semakin mengalami kemanisan, baik di surga maupun di bumi ini penuh kemanisan. Semakin banyak firman Allah, semakin suka mengonsumsi firman Allah, kita semakin manis. Tingkah laku kita manis, perkataan kita manis, pujian untuk Tuhan semakin manis, ya, penyembahan pada Tuhan semakin manis. Kenapa? Firman Tuhan. Yang keempat, melangkah korban Kristus. Korban Kristus membuat tubuh kita semakin baik dan sehat. Kenapa? Jantungnya dipompa oleh daging puyuh itu tadi. Ya, korban Kristus membuat tubuh kita semakin baik dan sehat. Jadi kalau kita selalu rindu untuk selalu menikmati perjamuan kudus, tanpa kita sadari perjamuan kudus itu menyehatkan kita. Tapi kalau kita tidak butuh acuh tak acuh pada korban Kristus, firman Tuhan mengatakan justru korban Kristus perjamuan kudus membuat kutuk bagi mereka. Dan sebab itu kita belajar hargai sungguh-sungguh perjamuan suci, karena itu justru membuat tubuh kita semakin baik dan semakin sehat. Yang kelima, ya, korban Kristus membuat kita semakin kuat rohani dan jasmani. Tadi daging puyuh juga membuat tulang itu semakin kuat, tidak osteoporosis. Ya, kata ahli-ahli, daging puyuh mengatasi osteoporosis, ya, kerapuhan pada tulang. Jadi kalau kita yang semakin tua ini, ya, rindu tulang-tulang kita kuat, ya, kita banyak belajar makan daging puyuh, ya, menguatkan tulang. Dan terakhir yang keenam, korban Kristus membuat kita semakin cantik rohani dan jasmani, karena kulit kita semakin halus, semakin baik, ya. Jadi luar biasa. Ini yang merupakan sesuatu hal yang kami sampaikan kepada saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah, baik yang di Semarang maupun di luar kota. Mari kita belajar. Yang pertama, hargai mana? Itulah firman Allah. Dan kedua, hargai perjamuan kudus. Sebab dua hal ini selalu memberi suatu solusi bagi kita semuanya dalam menghadapi segala situasi di akhir zaman ini yang semakin hari keadaannya bukan semakin baik, tetapi semakin mengerikan. Tanpa firman Allah, tanpa korban Kristus, kita akan loyo, lemah, dan bisa mati rohani. Tetapi dengan firman Allah dan korban Kristus, dengan perjamuan kudus, kita semakin sehat, kuat, cantik, manis, dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama, kita akan menikmati perjamuan kudus. Setelah kita menerima mana dari surga, yaitu firman Allah, maka kita bersama-sama akan menikmati kuasanya korban Kristus bagi saudara dan saya, baik di tempat ini dan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bersama kita akan memujikan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan atas firman
dan korbannya, atas firman dan perjamuan kudus. Kita bersama-sama bangkit berdiri, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita akan menghargai korban Kristus untuk kita semuanya, yang membuat kita lebih sehat, yang membuat kita semakin kuat, dan membuat kita semakin cantik di dalam Tuhan. Kita akan menyanyikan Psalm nomor 92. Terima kasih Yesus. Siapakah hamba ini? Siapakah hamba ini, Tuhan, yang mendapatkan belas kasih, yang mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibukakan, melalui firman yang dibukakan, dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan, dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan. Bait yang kedua, semakin nyata pribadi-Mu, semakin nyata pribadi-Mu di dalam firman yang Ku terima, di dalam firman yang Ku terima. nyatalah pula cacat celahku, Nyatalah pula cacat celahku yang tersembunyi di dalam diriku, yang tersembunyi di dalam diriku. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Untuk korban-Mu, untuk korban-Mu yang jadi tumbuhan hidupku. terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Sementara tua-tua datang ke depan, sungguh kami berterima kasih pada kesempatan ini, Mas Sabat ini, bahwa kami seharusnya sangat membutuhkan dua hal yang sangat-sangat berkuasa bagi kehidupan kami, bagi rumah tangga kami, bagi kehidupan kami semuanya. Itulah firman bagaikan mana, dan burung puyuh itulah bicara korban Kristus.
Dua hal ini sangat kami dambakan Tuhan. Sebab oleh firman-Mu dan oleh korban-Mu, kami semakin ringan hidup kami. Kami semakin disegarkan. Kami semakin dipercantik oleh Tuhan. Dan berikan kekuatan yang luar biasa pada hari-hari ini. Menghadapi dunia yang semakin hari semakin menakutkan. Oleh sebab itu dua hal itu sangat kami rindukan. Itulah firman-Mu dan itulah korban-Mu yang ditumpuan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu mulai firman-Mu Tuhan, biarlah kami semuanya Tuhan, boleh Tuhan melepaskan dari image dunia ini, image dari Mesir yang semua membawa anak-anak Tuhan mengarah pandangan ke belakang. Oleh sebab itu Tuhan, tolong beri kekuatan yang baru kepada kami, supaya mata kami, jiwa kami ini memandang ke depan, di mana Engkau sudah menyediakan firman-Mu dan Engkau menyediakan tubuh dan darah-Mu bagi kami semuanya. Ampuni banyak kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Maka saat ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau saat ini juga berdiri tengah-tengah kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di dalam rumah masing-masing. Tuhan, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu yang sudah disediakan, yaitu roti dan anggur yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota maupun di luar kota. Saat ini Tuhan, Engkau yang sudah berdiri sebagai imam besar, jamah Tuhan, jamah roti dan anggur. Saat ini juga, maka kami yakin Tuhan sudah menyediakan tubuh dan darah-Mu untuk kami semuanya. Oleh sebab itu, sebelum kami menjamah tubuh dan darah-Mu, sucikan kembali hati dan jiwa kami. Kau kuduskan tubuh kami, Kau kuduskan roh kami Tuhan, supaya kami bisa menghargai pribadi-Mu yang telah berkorban di atas kayu salib, yang merupakan tumpuan bagi kehidupan kami semuanya. Pakai kami semuanya juga di tempat ini, Tuhan yang melayani. Tuhan, sucikan dan kuduskan. Terima kasih. Maka kami sambut tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bait yang ketiga, betapa dalamnya Ku jatuh, Kau berkuasa mengangkatku. Betapa dalamnya Ku jatuh, Kau berkuasa mengangkatku, membaharui suara bisaku, selalu memandang korban-Mu, selalu memandang korban-Mu Tuhanku. Bait yang keempat, firman-Mu jadi kesukaanku, firman-Mu jadi kesukaanku. Karena teruji bak Mazmurni, karena teruji bak Mazmurni, biar ku simpan dan ku hayati, biar ku simpan dan ku hayati, sebagai bukti kasih-Ku padamu, sebagai bukti kasih-Ku padamu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu,
yang jadi tumpuan. Kita angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus lebih daripada kepala. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk korbanmu, untuk korbanmu yang jadi tumpuan hidupku. Kita sudah memegang tubuh Yesus, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing. Kita tinggikan tubuh Yesus lebih daripada kepala. Kita letakkan darah Yesus di depan dada kita, supaya dua hal ini menyatu dalam hidup kita, berkuasa memberikan kemanisan bagi kita, menyehatkan rohani, kekuatan, bahkan jasmani pun, bahkan menjadi cantik luhur batin di depan Yesus. Kita tinggalkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus. Darah yang sudah dipompa dari kayu salib, supaya hidup kita, tubuh kita semakin sehat dan kuat, dilepaskan dari kotoran-kotoran dosa. Darah Yesus sanggup menyucikan segala dosa dan kotoran hidup kita. Kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus lebih daripada kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sedang makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat tangan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk korban
mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami Tuhan. Engkau mengasihi dengan hati-Mu Tuhan, dengan cinta-Mu yang besar Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami di saat ini Tuhan. Di saat kami bisa merasakan kasih-Mu yang besar itu Tuhan, di dalam keadaan kami yang mungkin tidak baik Tuhan. Seperti Engkau memelihara bangsa Israel setelah mereka keluar daripada Mesir. Mungkin keadaan mereka tidak baik Tuhan secara jasmani, karena mereka harus berkumpul di padang gurun dengan panasnya padang gurun, dengan dinginnya padang gurun Tuhan. Tetapi Engkau tidak membiarkan mereka sendirian, karena Engkau yang melepaskan mereka Tuhan. Engkau juga yang memelihara mereka Tuhan. Engkau memelihara dengan tiang awan dan tiang awan dengan kasih-Mu yang besar. Bahkan Engkau memelihara kehidupan setiap hari mereka Tuhan, dengan mana Tuhan, dan juga burung buyung yang menjadi bagian bagi mereka pemeliharaan-Mu sampai mereka menyelesaikan Tuhan perjalanan mereka Tuhan. Kami melihat kasih-Mu yang besar itu dinyatakan kepada bangsa Israel. Kami merindukan juga pernyataan itu sampai kepada kami Tuhan, melalui pemeliharaan firman-Mu, yaitu firman-Mu yang bagaikan Tuhan mana yang setiap pagi Engkau berikan Tuhan, menjadi makanan yang sungguh-sungguh luar biasa, segar Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Dan korban-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan, menjadi kasih mula-mula dalam kehidupan kami yang dicurahkan. Biarlah itu kami manfaatkan setiap hari Tuhan, untuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami bisa mengakui kekurangan kami, sehingga darah-Mu korban Kristus itu Tuhan membasuh kehidupan kami dan berikan kami kekuatan Tuhan. Setiap kali Tuhan firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, tolong berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya, supaya itu menjadi ringan bagi kami Tuhan. Yang membuat kami berat adalah ketika kami harus melawan firman-Mu Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada firman-Mu, sehingga hati kami ini tidak damai sejahtera. Padahal Engkau mau memelihara jiwa roh kami ini dengan firman-Mu yang ringan Tuhan, yang putih, yang bening itu Tuhan, menjadi bagian yang terbaik bagi kami. Sudah terbukti memelihara bangsa Israel di padang gurun Tuhan, maka kami juga percaya firman-Mu Tuhan yang ringan itu Tuhan, yang mudah untuk kami bawa, untuk kami ingat, untuk kami kerjakan Tuhan. Itulah yang akan memelihara kami Tuhan, melewati hari-hari kami ini di dalam dunia ini Tuhan. Ini adalah bukti pemeliharaan-Mu di dalam penggembalaan yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu membuat kami berat, karena kami harus melawan firman-Mu, tidak dengar-dengar kepada firman-Mu. Engkau ampuni segala dosa kami, Engkau ampuni segala kekurangan kami, Engkau ampuni ketidakdengar-dengaran kami, Engkau ampuni Tuhan ketidakturutan kami kepada Engkau. Oleh karena daging ini mungkin masih kuat, seperti bangsa Israel masih mengingat-ingat daging yang di Mesir, padahal mereka sudah dipelihara, dibebaskan dari perbudakan, dan mendapatkan pemeliharaan langsung daripada Engkau Tuhan. Engkau ampuni segala kekurangan kami ini. Biar kami memandang Engkau Tuhan, biar kami tetap menunjukkan hati kami kepada Engkau, sehingga setiap hari kami dipelihara seperti bangsa Israel dipelihara di padang gurun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kau meteraikan Tuhan tubuh darah-Mu ini dalam hati kami, sehingga tubuh darah-Mu ini mendarah dagingkan firman-Mu yang kami terima, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Sehingga setiap yang kami pikirkan, yang kami rasakan, bahkan yang kami kerjakan bersumber daripada firman-Mu, sehingga kami bisa menikmati hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman pengembalaan. Terima kasih untuk hati-Mu yang memberikan bagi kami, untuk setiap perkataan-Mu dengan cinta-Mu yang besar bagi kami. Sebagai gembala agung kami, sebagai kepala gereja, Engkau imam besar yang bertanggung jawab bagi kami, bahkan menjadi mempelai pria surga yang membangun setiap kehidupan kami menjadi wanita-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kami bersyukur untuk setiap kasih kebaikan-Mu bagi kami. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing, baik di dalam kota maupun di luar kota semua, maka setelah kita menerima firman-Mu
menerima perjamuan kudus yang merupakan satu kekuatan yang menyatu untuk kita semuanya. Maka biarlah firman dan perjamuan kudus sekarang juga menyatu di dalam tubuh kita masing-masing, dimanapun kita berada. Sebab firman dan perjamuan kudus berkuasa membawa kehidupan kita semuanya makin hari makin baik di dalam pribadi, di dalam pekerjaan kita, juga di dalam nikah rumah tangga kita. Sehingga melalui firman dan korban Kristus, kita semakin di kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka sekarang saudaraku yang kekasih, kita akan menerima berkat anugerah dari Tuhan lewat Bapa yang di surga, setelah lewat Tuhan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib, yang sekarang bertahta di dalam kemuliaannya. Dan Roh Kudus akan segera Tuhan nyatakan sertakan bagi kita semuanya, dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai mempelai pria surga. Biarlah kasih kemurahan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang juga kita terima dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.